Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga sehat-sehat semua, karena itu yang saya harapkan. Baiklah saudara-saudara, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang wajib diketahui oleh pengguna Microsoft Word sebelum melakukan pekerjaan, yaitu bagaimana kita membuat setting default pada lembar kerja Microsoft Word hingga nanti menjadi permanen. Apa saja setting-setting tersebut yang harus kita lakukan di dalam lembar kerja Microsoft Word? Yaitu yang pertama adalah kita setting margin, kemudian kita setting paper size, font, jenis font, page setup, dan lain-lainnya. Oke saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe video saya ini. Tetap di channel CK Ikhtiar, sedikit ilmu berjuta manfaatnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selalu setia mengikuti video-video tutorial yang saya berikan. Oke, berikut ini tutorialnya. Baiklah saudara-saudara, yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Dalam video ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Baik, kita buka. Nah saudara-saudara, biasanya saat pertama kita membuka Microsoft Word yang baru terinstall, maka setting defaultnya adalah seperti berikut ini. Kertasnya belum diatur, kemudian tag boardingnya, lalu fontnya, ukuran hurufnya, ukuran spasinya. Kita coba untuk mengetik beberapa paragraf lalu kita enter. Nah, maka jarak spasinya akan seperti berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan menyeting default atau menyetingnya secara permanen, agar di kemudian hari saat kita membuka lembar kerja Microsoft Word seperti ini, kita akan mendapatkan lembar kerja yang sudah tersetting secara permanen. Yang pertama, kita akan setting jenis kertasnya dan ukuran batas kiri kanan atas bawahnya melalui menu page layout. Ini klik page layout, kemudian kita klik di sini di tanda panah kecil ini, klik. Kemudian kita akan dihadapkan dengan tampilan menu seperti berikut ini. Sekarang kita menuju ke tab paper. Biasanya yang kita gunakan ukuran kertas F4. Di sini kita cari ukuran kertas F4. Karena setting defaultnya tidak ada ukuran kertas F4, maka untuk hacknya ini kita ganti dengan angka 13. Ini masih format inci. Nanti akan kita rubah menjadi format cm. Baiklah, sekarang karena kita sudah di sini di menu page setup ini, kita ganti terlebih dahulu menjadi angka 13. Kita blok, kemudian kita ketikkan 13. Lalu oke. Di sini sudah menggunakan kertas F4. Sekarang kita akan merubah formatnya tadi, format page setupnya ini di dalam menu page layout ini menjadi senti, karena ini masih inci semua. Baiklah, kita rubah terlebih dahulu. Oke, dari menu file ini kemudian kita menuju ke option, lalu cari ini advance, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di dalam display ini ada show measurement in unit of. Di sini kita ganti menjadi cm karena kita sudah di dalam menu ini. Kemudian kita buka terlebih dahulu satu persatu menunya, yaitu general. Yang pertama general. Di dalam general ini kita bisa merubah color scheme. Color scheme ini tampilan di dalam Microsoft Word ini. Kita klik. Nah, jika kita ingin menggunakan blue nanti, maka tampilan ini menjadi biru. Black begitu juga akan menjadi hitam. Baiklah, kita gunakan yang blue ya. Nanti kita akan lihat perubahannya. Kemudian display. Nah, untuk di dalam display ini jika tidak usah kita rubah apapun, kemudian langsung ke profiling pun sama, sudah cukup.
tidak ada perubahan. Lalu ke save ini. Nah, di sini kita harus perhatikan save dokumen. Nah, di dalam save ini agar kita bisa membuka dokumen setelah kita simpan nanti, tandanya kita akan membuka dokumen kita di dalam laptop teman kita yang Microsoft Office-nya di bawah Microsoft Office kita setting di save file in this format ini menjadi Word 97 sampai 2003. Nanti dokumen kita yang kita buka di laptop atau di komputer teman-teman kita, seandainya kita menyimpannya di flash disk atau di handphone, bisa terbuka di tipe Microsoft Word jenis tahun berapapun. Oke, langsung saja ke language. Ini to language, saya rasa tidak ada perubahan. Kemudian advance. Nah, di sini untuk advance kita akan menampilkan text borders yang ada di dalam lembar kerja. Ini kan masih kosong ya, masih polos. Nah, maka akan kita tampilkan sebagai pembatas pengetikan kita nanti. Sekarang kita aktifkan. Kita conteng ini, kemudian masuk ke custom ribbons. Custom ribbons tidak ada perubahan. Lalu ke quick access. Nah, di dalam quick access ini kita akan menampilkan menu bantuan di atas seperti ini. Tombol undo, redo, save. Ini akan kita tambahkan. Contohnya kita tambahkan ini new ini untuk membuka lembar kerja baru. Kita add, lalu page setup, pengaturan page setup, simbolnya seperti ini bisa kita tambahkan juga untuk menu bantuan di sini atau untuk menu jalan pintas atau menu pintasnya kita add. Nah, nanti akan tampil di sini setelah kita oke. Dan menu lainnya quick print preview sama ini ya. Caranya kita klik, setelah itu langsung setelah ke add-ins tidak ada perubahan, terus center pun tidak ada perubahan. Kemudian setelah semua kita anggap sudah cukup, lalu kita oke. Ini ya, bisa dilihat oleh saudara-saudara, maka tampilan lembar kerja Microsoft Word-nya menjadi biru seperti ini. Lalu di sini sudah kita lihat perubahannya tadi, yang semula hanya ada tombol redo, undo, save, sekarang sudah bertambah tombol new, page up, print preview kita coba. Nah, ini untuk print preview ya. Nah, sekarang begitu juga ini text bordernya sudah tampil ini sebagai pembatas. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu page layout untuk merubah jenis kertas, ukuran kiri kanannya atau marginnya. Kita klik lagi di sini tombol tanda panah kecil ini, klik. Nah, di sini di dalam tab margin ini sudah kita lihat perubahannya menjadi sentimeter. Lalu di paper ini juga kostum ini ukuran 21,59-33,02. Ini adalah ukuran kertas F4. Ini kita lihat di previewnya. Kemudian di marginnya akan kita gunakan defaultnya atau setting permanennya. Untuk bagian atas kita gunakan 3, maka kita rubah, kita blok ya. Bottomnya pun sama, left sama 3, right 3. Ini adalah setting permanen untuk pengetikan standar. Nah, setelah sudah selesai semua, paper size, marginnya sudah selesai kita atur. Kemudian sekarang kita tekan tombol set as default. Ini klik yes. Nah, sekarang dokumen sudah default. Lalu kita masuk ke pengaturan spasinya, paragrafnya seperti ini. Nah, di sini masih terlalu jarang ya, paragrafnya masih sangat jarang karena memang ini settingan awal saat kita menginstal Microsoft Word. Cara merubahnya, hapus terlebih dahulu. Dari menu home ini kita cari paragraf ini. Di dalam kotak paragraf ini kita klik juga tanda panah
kecil ini, klik. Kemudian di sini kita lihat spacingnya ini masih multi-file. Multi-file ini banyak ya. Kita gunakan single untuk setting defaultnya. Mengapa harus single? Agar nanti kita tidak merubah terus saat mengetik. Oke, ini sudah single. Lalu kita set as default juga. Klik all dokumen. Oke. Nah, sekarang kita atur jenis tulisannya, jenis hurufnya, dan ukuran hurufnya. Kita klik di sini tanda panah kecil ini, klik. Nah, biasanya kita menggunakan ukuran huruf 12. Lalu kita klik 12, ini kita pilih 12. Lalu jenis hurufnya menggunakan Times New Roman. Kita cari Times New Roman. Oke, yang ini ya, Times New Roman. Jenis huruf sudah kita pilih. Lalu ukuran hurufnya, font stylenya menggunakan reguler. Kemudian set as default juga. Klik all dokumen. Oke, sekarang kita bisa coba untuk mengetik. Ada enter. Nah, di sini masih jarang-jarang, untuk maksud saya masih terlalu jarang untuk spasinya, untuk jarak ketikan pertama dan ketikan kedua. Karena kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita ke menu home ini, lalu di change style ini, perhatikan di change style ini, klik, kita pilih style set, lalu pilih Word 2003, klik, kemudian klik lagi change style, lalu set as default. Sekarang kita coba kembali. Kita lihat di sini jaraknya sudah berubah. Nah, di sini jenis hurufnya berubah lagi ya. Kita ubah lagi caranya. Klik lagi ini tanda panah ini, lalu kita cari Times New Roman lagi, Times New Roman, atau kita ketikkan saja Times New Roman ini, set as default all dokumen. Oke, ini adalah setting standar untuk pengetikan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ini sudah menjadi setting permanen Microsoft Word yang kita gunakan pada komputer atau laptop kita. Jika kita menutup dan membukanya kembali, maka settingnya akan menjadi permanen seperti ini. Coba kita tutup ya, kita buka kembali Microsoft Word-nya. Ini teks bordirnya masih ada, jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, kemudian jarak spasinya tab yang kita atur tadi, kemudian page setup-nya, page layout, page setup masih 3 semua, papernya pun masih menggunakan F4. Baiklah saudara-saudara, sampai di sini untuk setting permanen lembar kerja Microsoft Word. Saya rasa semoga saudara-saudara mudah untuk memahaminya. Itulah tadi apa saja yang harus kita setting sebelum kita melakukan pekerjaan di dalam Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat untuk saudara-saudara yang mungkin baru bertemu dengan channel saya ini, CK Ikhtiar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.